aku nggak mau anakku jadi petani kayak aku, lumpur-lumpuran, panas-panasan gitu. Anakku pengen lebih dari aku, pakai sepatu, pakai dasi. Kalau kayak gitu seperti apa nih? Ya memang petani melahirkan jenderal banyak. Ayah petani menghasilkan anak yang jenderal, anak yang dokter, anak yang dosen, anak yang pengusaha banyak. Tapi sedikit sekali anak yang pengusaha pengen anaknya jadi petani. Anak jenderal pengen anaknya jadi petani. Anak dokter ingin anaknya jadi petani. Sedikit sekali. Kenapa? Karena itu tadi mindset dan knowledge pertanian di negara ini belum terdistribusi dengan baik. Berarti motivasinya awal langsung aku terjun mau jadi petani itu apa gitu? Nggak kayak orang lain, aku pengen kerja kantoran, aku pengen pakai sepatu setiap hari kayak gitu. Kalau saya itu mungkin beda orangnya. Saya mencari kerjaan yang minatnya sedikit. Orang tua saya kebetulan nggak punya lahan sama sekali. Saya sendiri ngontrak lahan. Pertama saya ngontrak 5 are dulu. Itu sebagai percobaan. Setelah itu saya tanami edamame. Setelah panen edamame 3 kali, saya nambah lagi ngontrak lahan. Karena balik modal. Iya. Oh, kan. Jadi ngontrak 5 hari udah berapa tahun? 1 tahun. Setahun. Terus saya sambil bertani, terus berkembang, dan akhirnya sekarang saya ngontrak lahan lagi 20 are. Terus berkembang 20 hari dan sekarang udah berapa? Sekarang totalnya 70 are. Nanti kalau misalnya banyak yang punya lahan udah pemikiran nonton podcast kita nih, wah ngapain aku sewain nih lahanku, mending aku ngolah sendiri. Gimana Putra nggak dapat ngontrak lahan dong? Bagus dong. Daripada lahan di Bali jadi villa, jadi ini semua kan rusak kan. Yang bukunya bukan orang Bali. Iya. Sekarang ya kan 9 dari 10 villa hotel resort di Bali bukan punya orang Bali. Gitu, ngapain kita cuma menjadi maaf ya buruh di tanah kita sendiri. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast. Penting nggak penting. Hai, kembali lagi di podcast. Ngomongin tentang bertani, ini adalah profesi yang masih belum banyak dilirik oleh anak muda. Mungkin karena dianggapnya nggak keren gitu ya. Atau ada juga yang menganggap kalau bertani itu nggak ada masa depan yang gemilang. Oke, langsung aja kita bahas bareng 2 petani muda. Ada Bligung dan juga Bli Putra yang akan nunjukin ke kita kalau bertani itu keren. Oke, Bligung, selamat siang ya. Oke, Bli Putra, selamat siang. Oke, kita ngelihat nih fenomena saat ini tentang anak muda gitu ya. Malah banyak yang ninggalin namanya dunia pertanian. Kalau menurut dari pandangan Bligung nih seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin regenerasi petani itu menjadi isu besar ya. Tidak cuma di Bali, Indonesia, bahkan dunia. Di Australia, di Jepang, di Korea isu yang sama. Jadi regenerasi petani muda. Kalau kita di Indonesia, kenapa? Kalau di negara lain mungkin karena mereka sudah tidak ada anak mudanya. Jadi mereka kekurangan penduduk. Kalau kita kan penduduknya banyak tapi tidak mau bertani. Gitu. Kalau di negara lain kan mereka mau bertani, suka bertani. Pertanian menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan. Cuman tidak ada demografinya, tidak ada penduduknya. Kalau kita case-nya berbeda. Kita penduduknya banyak, tapi tidak mau masuk ke sektor pertanian. Penyebabnya banyak sekali. Yang pertama mungkin feodalisme ya. Jadi budaya itu lulus kuliah harus bekerja di tempat orang, menjadi pegawai. Menjadi stigma yang terbiasa tertanam di masyarakat kita. Yang kedua tentu saja aktivitas bertani stigma sangat buruk di negatif negara kita. Miskin, kotor, panas, tidak menjanjikan. Sedangkan branding itu kami di Petani Muda kan sedang merebranding itu. Karena petani itu sebenarnya pekerjaan sangat menjanjikan, sangat luar biasa. 9 dari 10 petani itu di Indonesia itu bukan petani, tapi buruh tani. Jadi orang bekerja di sektor pertanian yang digaji per hari atau per jam gitu. Jadi income-nya kecil. Karena mereka bukan petani, mereka buruh tani. Sedangkan kalau mereka menjadi petani, mereka tuh entrepreneurs, gitu. Mereka memelihara, mereka mau menanam, mereka menjual. Jadi pekerjaannya holistik dari hulu sampai hilir. Dan tantangan kita ke depan itu tidak cuma menjadi petani, tapi menjadi agripreneurs. Jadi menjadi petani pengusaha. Jadi bagaimana petani itu memiliki mindset yang lebih luas lagi, bisa mempekerjakan orang, membuat sistem usaha, terus membuat networking, membuat branding dan sebagainya. Nah, kalau kembali lagi, kenapa anak muda kita sedikit yang mau bertani di Indonesia? Karena mereka
banyak yang tidak tahu peluang besar pertanian di negara kita. Iya. Gitu. Mereka masih melihat pertanian cuma pekerjaan kotor-kotor di kebun, mencangkul, Iya. terus Panas-panasan. panas-panas. Sedangkan petani itu pekerjaan holistik, hulu sampai hilir. Iya. Jadi orang yang suka di on farm, yang suka mencangkul itu petani. Orang yang suka merubah keripik kentang menjadi keripik kentang itu juga petani. Gitu. Orang yang menjual produk luar negeri, eksportir, itu juga petani. Yeah. Jadi petani itu pekerjaan yang holistik dari hulu sampai hilir. Tidak cuma mencangkul, tapi juga membranding, tapi juga mengemas, tapi juga merubah, dan juga memasarkan. Jadi itu yang harus kita edukasi terus sehingga mindset anak muda kita terbuka. Kalau petani itu adalah pekerjaan kotor di kebun. Tapi sepertinya kalau kita lihat ngomongin stigma ya, bukan dari anak muda aja, bahkan orang tua juga punya pendapat, aku nggak mau anakku jadi petani kayak aku, lumpur-lumpuran, panas-panasan gitu. Anakku pengen lebih dari aku, pakai sepatu, pakai dasi. Kalau kayak gitu seperti apa nih? Ya memang petani melahirkan jenderal banyak. Ayah petani menghasilkan anak yang jenderal, anak yang dokter, anak yang dosen, anak yang pengusaha banyak. Tapi sedikit sekali anak yang pengusaha pengen anaknya jadi petani. Anak jenderal pengen anaknya jadi petani. Anak dokter ingin anaknya jadi petani. Sedikit sekali. Kenapa? Karena itu tadi mindset dan knowledge pertanian di negara ini belum terdistribusi dengan baik. Gitu. Kalau di luar, ini kita harus lebih holistik lagi mau bicaranya, karena terkait pasar, terkait penghargaan akan pertanian, terkait ekosistem, sustainabilitas. Jadi itu di negara kita belum begitu dihargai oleh masyarakat kita, dan mereka belum melihat peluang besarnya. Ya, kalau kami di Petani Muda Karir sudah melihat peluang besarnya. Contoh, dulu mungkin buah manggis merupakan buah yang biasa saja. Mungkin 10 tahun lalu, tahun 2015, buah manggis di Buleleng ini harganya cuma 1.000-2.000 rupiah, Mbak Ningsih. Sekarang hari ini harga manggis 100.000 per kilo. Per kilo? Di petani. Wow. Karena saya ekspor manggis, gitu. Semenjak 2017 harga manggis tidak pernah di bawah 20.000 lagi untuk yang komoditas ekspor ya. Jadi peluangnya besar sekali. Jadi saat komoditas ini bertemu pasar, nah di sanalah terjawab pertanian ini. Dan di era sekarang banyak sekali komoditas-komoditas yang sudah bertemu dengan pasarnya. Kopi, coklat tidak pernah harganya di bawah 30.000, 40.000 sekarang. Manggis tidak lagi pernah harganya di bawah 20.000 sekarang, gitu. Dan banyak lagi. Karena kalau kita berbicara demand, pertanian ini kan demand semakin tahun semakin naik. Jumlah penduduk dunia sekarang mungkin 6-7 miliar. 5-10 tahun ke depan mungkin bisa 9-10 miliar. Jadi naik terus. Sedangkan lahan semakin sempit, petani semakin sedikit, jadi peluang semakin besar. Benar. Jadi menjadi petani, kesejahteraan, kesuksesan, kekayaan itu niscaya. Tinggal sekarang mau atau tidak saja. Bukan bisa apa tidak, tapi mau atau tidak. Karena kalau mau jadi petani, seperti Putra nanti mungkin bisa cerita, di awal mungkin berat, tapi setelah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga saat ketemu bisnis framework-nya, cara kerja bisnisnya, wah asik banget. Nggak akan mau pindah ke lain hati. Bahkan kita pengen melebarkan lagi sektor pertanian. Gitu. Setuju ya Beli Putra ya, karena Beli Putra menjawab ya, menolak stigma negatif seorang petani gitu sebagai profesinya sebagai petani begitu ya. Seperti apa nih ceritanya kok punya pandangan positif gitu ya? Aku mau jadi petani kayak gitu. Ya saya contohkan aja dah perjalanan saya sebagai petani. Pertama saya ngontrak lahan itu cuma sedikit, cuma 5. Iya, ngontrak. Itu tahun berapa, sejak kapan? Sekitar tahun 2002. Baru ya, baru 3 tahun lalu ya. Orang tua saya kebetulan nggak punya lahan sama sekali. Saya sendiri ngontrak lahan. Pertama saya ngontrak 5 are dulu. Itu sebagai percobaan. Setelah itu saya tanami edamame. Setelah panen edamame 3 kali, saya nambah lagi ngontrak lahan. Karena balik modal? Iya. Kan? Jadi ngontrak 5 are udah berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Berarti motivasinya awal langsung aku terjun mau jadi petani itu apa gitu? Nggak kayak orang lain, aku pengen kerja kantoran, aku pengen pakai sepatu setiap hari kayak gitu. Kalau saya itu mungkin beda orangnya. Saya mencari kerjaan yang minatnya sedikit, seperti pertanian kan nggak mungkin ada anak yang muda mau sedikit ya jadi petani. Saya kuliahnya di pertanian dan temennya berdua lah. Cuma berdua? Iya. Di kampus? Iya. Luar biasa sekali. Iya, berdua aja. Iya, saya berdua temennya. Terus saya kuliah sambil ngontrak lahan. Berarti kuliah berdua aja? Iya, berdua aja kuliah. Asik banget ya kuliah. Kalau kuliah di pertanian itu memang asik. Di kampusnya itu sedikit. Kita kebanyakan field trip, jalan-jalan gitu. Iya.
Terus saya sambil bertani, terus berkembang, dan akhirnya sekarang saya ngontrak lahan lagi 20 are. Terus berkembang 20 are dan sekarang udah berapa? Sekarang totalnya 70 are. Sampai sebelah. Keren banget, dalam jangka waktu 3 tahun loh. Iya. Itu udah jauh lebih balik modalnya gitu ya, karena tanahnya kan ngontrak. Bayangin kalau itu nggak ngontrak, full ya dapatnya. Kalau bertani itu nggak kotor-kotoran, kita cari buruh tani gitu. Oh gitu. Kita hanya ngontrol aja, paling kita nyepray sendiri. Pokoknya yang kerjaannya yang ringan-ringan itu kita yang ambil. Kalau yang berat kita cari buruh tani. Itulah enaknya dari petani muda. Jadi itu dia punya pandangan lain daripada yang lain gitu ya. Sama kalau semua seperti ini pandangannya, mungkin lahan-lahan yang sekarang masih tidak tergarap itu semuanya bisa digarap dan kita bisa menambah lumbung pangan Indonesia kita bahkan begitu ya. Keren banget, mudah-mudahan banyak lagi ya beli putra lainnya gitu bisa menginspirasi ya. Kalau mengenai kecanggihan teknologi ya Bligum ya, kalau kita di Indonesia bisa dibilang untuk teknologi di pertanian itu kurang atau seperti apa? Sedang mengarah ke teknologi yang advance ya. Kami memulai smart farming di Petani Muda Keren sejak 2019. Jadi kami sudah pakai mekanisasi, sudah pakai sprinkler, drip irigasi tetes, kita sudah mengembangkan sensor-sensor. Bahkan kita sudah instalasi banyak sekali di seluruh Indonesia bersama Petani Muda Keren untuk teknologi smart farming-nya dengan IoT dan digitalisasi. Di greenhouse juga. Ke depan memang kalau bertani kayak Putra bilang tadi mau menyenangkan, memang anak muda kita, karena kan teman terdekat anak muda kita kan gadget ini, smartphone ya. Jadi bagaimana membawa pertanian itu ke dalam smartphone mereka. Nah, itu yang kami lakukan di Petani Muda Keren. Jadi kami mengembangkan aplikasi, mengembangkan smart farming system, sehingga mereka bertani bisa jarak jauh. Jadi menyiram, memupuk bisa dilakukan dari kapan saja, di mana saja. Bahkan kita sudah pakai otomatisasi, sudah pakai sensor, jadi sudah pintar kebun itu. Jadi saat hujan dia tidak lagi menyiram. Saat kelembaban tanah misalnya di bawah 60% dia menyiram otomatis, sehingga kelembabannya tercapai sampai 70%. Saat pH tanah di bawah 5 misalnya dia akan menyemprotkan agen hayati biar ada pupuk organik agar pH tercapai 6,5 sampai 7 begitu, jadi biar stabil. Jadi kita sudah menggunakan itu. Itu apakah semua petani khususnya kita mencakup Buleleng misalnya, apa sudah tahu dengan program itu atau aplikasi? Sudah, kami kebetulan kami menjadi mitra Kementerian Pertanian mengedukasi smart farming, tidak cuma di Buleleng, tidak cuma di Buleleng, tapi di seluruh Indonesia. Karena penggunaan teknologi dalam pertanian adalah sebuah keharusan gitu. Karena Putra juga bilang tadi, kalau sekarang bayangkan dengan smart farming system, dengan teknologi, dengan irigasi tetes, dengan sprinkler, kita bisa menghemat aktivitas kita di kebun 70%. Yang pertama waktu. Iya, betul. Ya. Kalau tidak pakai smart farming system, tidak pakai mekanisasi, tidak pakai penyiraman cerdas, gitu. Setiap hari itu untuk lahan katakanlah 10 are, dibutuhkan 4 sampai 6 jam untuk nyiram saja. Jadi kalau 10 are itu kita bisa nanam kurang lebih 3.000 sampai 3.500 tanaman. Kalau cabai, brokoli itu bisa sampai 3.500. Bayangkan itu, nyiram satu-satu. Ya, lama sekali, gitu. Tapi kalau pakai drip irigasi, cukup 30 menit, otomatis disiram semua. Dan presisi. Jadi masing-masing tanaman dapat misalnya 200 ml air. Itu presisi dapat segitu. Gitu. Dan itu dari waktu. Yang kedua tenaga kerja. Jadi bisa hemat tenaga kerja. Yang harusnya butuh buruh tani, misalnya 1-2 orang, itu bisa dihemat sudah pakai mesin atau sistem yang bekerja. Jadi kalau buruh tani hariannya katakanlah 100.000, sebulan kerja 15 hari, kan 1,5 juta. Kita sudah menghemat uang 1,5 juta rupiah. Gitu. Terus berikutnya tentu saja efisiensi waktu, biaya, dan juga pekerjaan. Jadi pekerjaan kita lebih ringan. Jadi petani bisa melakukan pekerjaan yang lain. Tidak cuma di kebun, bisa buka kebun baru, bisa nambah komoditas baru, atau bisa ikut podcast gitu, bisa bisa ngobrol gitu, bisa sharing gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak hal positif bisa dilakukan. Kemudian ada nggak sih tantangan terbesar kita gitu ya di dunia pertanian untuk memajukan pertanian yang lebih maju lagi untuk di Indonesia? Buleleng khususnya? Kalau tantangan klasiknya kan itu saja, iklim lah, tenaga kerja lah, tahan yang tandus, marginal. Sebenarnya itu bukan tantangan. Tantangan terbesar kita adalah kemalasan. Jadi kembali lagi ke diri kita. Ini fundamental. Jadi bukan masalah bisa apa tidak, mau atau tidak. Sekarang banyak orang bicara, banyak orang yang retorika, tapi mereka nggak melakukan. Nah, ini apa? Ya kan stuck begitu-begitu saja. Nah, jadi tantangan terbesarnya kemalasan. Karena sekarang contohnya di Bali, harusnya tidak ada orang nganggur di Bali, Mbak. Betul nggak? Betul. Kami kesulitan nyari tenaga kerja pertanian dengan 150.000 per hari. Susah nyari tenaga kerja.
sampai datangkan dari NTT saya, dari Banyuwangi datangkan tenaga kerja untuk bantu menggarap lahan kami. Jadi tidak mungkin orang nganggur di Bali sebenarnya. Di luar aktivitas, di luar pertanian yang tourism yang semarak itu ya. Jadi pertanian pun kami challenge-nya besar sekali. Contoh, petani cengkeh ini, kalau lagi panen cengkeh, wah gila itu, susah banget cari tenaga kerja. Iya. Gitu. Datangin dari luar? Dari luar datangin banyak, dari NTT, Kenapa dari kita Jawa. ini budaya malasnya Karena tinggi malas. banget ya? Iya, karena malas. Yang kedua zona nyaman. Iya. Jadi banyak dari kita tikus mati di lumbung padi, begitu. Banyak orang Bali itu ternyata akhirnya harus kehilangan pekerjaan, kehilangan tanahnya, kehilangan tempat tinggalnya, karena tempat tinggalnya diambil oleh orang luar. Karena mereka lebih aktif, lebih semangat, lebih gerget bekerja. Itu fakta, gitu. Karena santai, jual tanah aja, transfer tanahnya habis. Akhirnya menjadi buruh di tanahnya sendiri. Begitu. Kasian juga ya. Ini fundamental ya. Iya, saya tidak berbicara masalah kerusakan tanah lah, itu kan menurut saya retoris lah, karena itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah malas sulit. Balik lagi ke teknologi, kalau dari Beli Putra pakai tentang teknologi nggak sih untuk Kalau bertani? teknologinya, saya pernah juga berkunjung ke petani muda keren yang ya? di Goblek gitu. Teknologinya memang luar biasa. Karena saya lahannya aja ngontrak. Kalau saya di sana kembangin teknologi kan setelah selesai ngontrak lahannya itu kan lagi dulu. Kalau itu kan nggak mungkin. Dan yang kedua modal juga saya belum gini. Teknologi itu butuh modal besar pasti ya? Tidak. Nah gini, jadi kami di Petani Muda Keren sedang membangun habit petani untuk mekanisasi dan smart farming itu menjadi kebiasaan. Jadi gini, Ningsih, dulu petani itu untuk bikin bedengan jarang pakai mulsa. Betul ya? Sekarang masih pakai? Sekarang pasti pakai mulsa, karena menjadi habit. Jadi kalau bedengan harus pakai mulsa biar nggak tumbuh gulma. Nah, kan udah habit itu sudah menjalar. Jadi 10 tahun belakangan. Nah, sekarang kami di PMK lagi mengedukasi teman-teman petani biar habitnya mereka itu kalau mau bertani harus instalasi smart farming dulu. Entah lahannya ngontrak, entah lahannya sendiri. Karena bisa di HDPE bisa digulung, bisa diinstalasi ulang, bisa dibuka lagi, bongkar pasang lagi. Contoh paling nyata di Songan. Teman-teman bisa datang di Songan, tahun 2021 kami mengedukasi smart irrigation system bisa dengan sprinkler untuk bawang. Sekarang hampir semua petani di Songan bawang pasti pakai sprinkler. Bisa dilihat dari Songan. Itu ada champion kami di Mangku Juliawan, di sana edukasi 2021. Sekarang luar biasa. Jadi sekarang petani itu, karena kalau di bawang, cabai juga, tantangan terbesarnya ya penyiraman setiap hari, karena butuh air yang banyak. Bayangkan setiap hari 6 jam habis buat nyiram saja. Sedangkan kalau pakai sprinkler, udah pakai schedule, jam 8 nyiram sendiri, sampai jam 9, jam 4 nyiram lagi sampai jam 5, udah sendiri otomatis. Kita bisa melakukan hal lain. Bisa buka kebun, atau bisa jual hasil bumi, buka warung, atau jadi kepala dinas misalnya. Amin ya. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian ada juga nih fenomena anak-anak muda kita itu banyak kerja di luar negeri, ternyata jadi petani di sana. Gimana pandangannya Beli Gung? Karena ya itu yang saya bilang di awal itu, karena pekerjaan pertanian dihargai di luar negeri, gitu. Jadi dari dunia kerjaan di sana kan memang per jam ya. Jadi kita 2 juta sebulan di Indonesia, mereka 2 juta sehari di sana. Jadi banyak anak muda kita keluar negeri jadi, dan itu tidak salah. Karena banyak juga kami juga ada program magang Jepang di Petani Muda Keren, dibantu kementerian gitu. Jadi kami banyak merekam anak muda kami ke Jepang waktu itu tahun 2022, 2023 banyak sekali. Jadi impactnya bagus. Jadi mereka di sana belajar bertani, dapat hasil berupa uang. Salary-nya tinggi bisa dibilang gitu ya? Karena ya relatif. Everything kalau ngomongin financing itu kan relatif. Kalau kita pintar nabung, pintar investasi, dia jadi uang. Tapi kalau kita boros, ya jadi apa juga. Dan memang di pertanian kami juga di Petani Muda Keren, kita ajarkan mengenai financial management gitu. Bagaimana ngatur keuangan gitu. Kalau keuangan diatur, sebanyak apapun uang pasti akan habis. Uang itu bukan masalah banyak apa sedikit, tapi bagaimana kita mengaturkan begitu. Nah, tadi terkait dengan luar negeri memang di sana dihargai gitu, bekerja di sana dihargai per jam value-nya gitu. Dan saat mereka pulang, mereka bisa membawa knowledge itu dan diterapin. Contoh Okta, ini nyata nih Goblek. Jadi Petani Muda Keren Goblek, Okta namanya, berangkat ke Jepang 2 tahun lalu. Sekarang di Bali sudah punya 2 greenhouse dan 1 armada. Dari dia nanam keladi di Jepang, nanam sele, nanam keladi. Apa namanya? Talas ya, gitu di Jepang. Gitu belum pulang, dia udah kirim uang untuk bapaknya. Sekarang bangun green itu punya 2 greenhouse luar biasa. Itu contohnya nyata ya. Jadi itu bagus. Jadi dia bekerja untuk berinvestasi di kampungnya. Nanti pulang tahun kan 5 tahun kontraknya. 5 tahun pulang udah punya banyak hal, tinggal melanjutkan. Udah selesai dia kerja di luar negeri. Itu yang benar. Tapi banyak juga terjebak.
karena menjadi employee di luar negeri gitu. Jadi berpola begitu terus sampai akhirnya tua nggak terasa, pulang-pulang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kita edukasi. Jadi kamu keluar negeri boleh, cari knowledge-nya, cari modalnya, dapat uang, kirim ke rumah, bangun greenhouse, bangun tunnel, bangun sungkup, bangun pertanian, itu pelan-pelan sudah ready, tinggal pesan. Selain Okta banyak. Ada Penyoman Mare, ada yoga juga, Pancasari. Banyak ya? Banyak. Ini anak-anak kami yang berangkat ke Jepang, kebanyakan ke Jepang. Itu yang benar-benar terarah ya? Iya betul. Nggak niat ke luar negeri, Putra? Ya di sini aja, berarti saya harus belajar dulu ke petani. Oh gitu. Tapi pilihan tidak harus ke luar negeri, Iya. tidak harus ke luar negeri, karena di negeri ini pun demand sebenarnya luar biasa besar. Karena kita ada di Bali teman-teman. Bali ini demandnya sama dengan Singapura, sama dengan Dubai, gitu. Jadi banyak sayuran-sayuran di Bali yang premium vegetables kita bilang, premium crops. Jadi harga-harganya tuh nggak masuk akal. Iya. Ya, mungkin kalau sayur ini dijual di NTT, dijual di Jawa mungkin tidak begitu laku, tapi di Bali laku karena yang makan bule, gitu. Seperti lettuce, seperti herbs, terus ya paprika, berbagai macam tanaman yang aneh-aneh itu lah, gitu. Jadi value-nya tinggi, harganya mahal, dan di Bali bisa ditanam. Dan itu kami kembangkan sekarang di Perkebunan Dakra. Jadi high value crop, gitu. Contoh ya, Italian spinach. Kami di PMK sekarang sedang mengembangkan Italian spinach. Jadi diambil baby-nya. Jadi dari sprout, baby, baru jadi bayam. Mungkin ambil baby-nya. Itu sekilo 50.000 kami beli di petani. Jadi petani satu bedeng saja bisa penghasilan 500.000 satu bulan. Kalau dia punya 10 bedeng, itu 5 juta. Dari nanam bayam saja. Bayam aja. Itu sederhana itu. Jadi bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau atau tidak. Dan memang kami kalau di PMK kan hulu hilir, Mbak Ningsih. Salah satu tantangan terbesar petani kita kan, petani kita sulit bersatu. Petani harus bersatu. Oh, kenapa sulit bersatu? Karena kalau sendiri, ya Superman is dead kan? Iya. Kalau sendiri. Karena nanam dia, melihara dia, panen dia, jual lagi dia, gitu. Akhirnya nanam tomat. Jadi sama-sama bersaing gitu jadinya kan? Iya, nanam tomat nggak tahu pasar, ternyata pasar tidak butuh tomat, akhirnya harga tomat murah. Tapi kalau kita bertani berorientasi pasar, kita tahu pasar dulu baru kita tanam. Kita kami lakukan di petani udah keren. Oh, kita punya pasar tomat beef nih, tanam beef tomato. Oh, kita punya pasar Italian spinach nih, pasar tanam Italian spinach. Jadi saat panen pasti terserap pasar. Gitu. Berarti harus punya komunitas ya? Iya, satu bersatu tadi baru punya komunitas. Gitu. Jadi di komunitas ini kami di Petani Muda Keren membuat koperasi. Namanya Koperasi Petani Muda Keren. Ada yang di hulu, ada yang di hilir. Jadi ada yang tugasnya bikin produk petani, bertani budidaya seperti Putra, ada yang kerjanya jualan. Cari pasar lokal, cari B2B, cari hotel, cari ekspor. Gitu. Sekarang sudah dapat pasar, info ke hulu. Kita butuh ini nih. Sekian banyak, setiap bulan butuh segini, setiap minggu butuh segini. Petani nanam. Oke. Ngomongin tentang umur juga ya, petani itu kan sekarang tuh kebanyakan umurnya itu di atas rata-rata 50 tahun ke atas lah ya. Jadi kayak anak muda itu nggak ada kayak gitu. Gimana nih pandangan Bligus kalau terus ini terjadi gitu ya, nanti nggak ada penerusnya kayak gitu? Sebenarnya ada, mungkin belum terekspos saja. Kalau saya melihat karena setiap hari berinteraksi ada, tapi memang tidak banyak. Kenapa? Karena role model petani muda sukses di Indonesia itu sedikit. Anak-anak muda kita melihat role model yang lain. Kenapa anak muda kita banyak jadi YouTuber? Pengen jadi YouTuber? Karena ada Raffi Ahmad, ada Hatta Halilintar, banyak kan kalian. Nah itu harus dikembangkan. Makanya kementerian punya gerakan petani milenial, banyak kan macam-macam gitu. Itu harus dikembangkan. Jadi ekspos RRI ini terima kasih nih, luar biasa bagus. Jadi ekspos putra. Tepuk tangan dong. Jadi ekspos putra-putra yang lain gitu. Sehingga anak muda kita, luar biasa ya. Dari lahan 5 are bisa 70 are. Kita bisa bayangkan berapa percepatan income-nya putra gitu. Karena kalau pertanian kan kalau memang sudah ketemu pola kerjanya, penghasilan itu nomor sekian nanti. Karena kita sudah asik kan. Iya. Kalau Beli Putra sendiri sekarang masih ada tantangannya nggak sih untuk ngebangun pertanian yang dibangun merintis sendiri gitu? Apa mau gabung sama Bligung? Kalau tantangan kan nggak ada. Rencana saya bisa bergabung di sini. Gitu. Biar diterima. Untuk pemasaran biar lebih gampang lah gitu. Kalau kita jualnya ke pasar itu kan harganya betul. Di bawah ya? Di bawah. Apalagi pasti jual ke pengepul juga pasti. Iya. Pengepul juga. Kebanyakan pengepul yang dapat untung daripada petani. Betul. Gitu. Jadi petani itu nanggung risiko besar, pengepul itu tanpa risiko karena dia trading. Jadi beli 5.000, jual 10.000, untung 5.000. Petani ini kan risiko dia. Iya, betul. Sampai bisa menjual kan butuh proses. Memelihara, menyiram, memupuk, menyemprot hama dan sebagainya. Kalau dari
pemuda keren nih, petani muda keren, langkah konkret yang dilakukan selama ini untuk menarik minat anak muda untuk bertani seperti apa, Bi? Jadi, ini pertanyaan sudah berkali-kali saya terima. Jadi begini, metaforanya ya. Jadi untuk menangkap kupu-kupu, jangan kejar kupu-kupunya. Karena kalau dikejar lari dia. Fokus kami di PMK membuat kebun yang cantik. Biar datang kupu-kupunya. Ternyata dari kupu-kupu datang, capung datang, lebah datang, yang baik-baik datang. Itu yang kami lakukan di Petani Muda Keren. Kami membuat lokus-lokus di Goblek, orang datang ke Goblek, di Pancasari, di Seraya, di Karangasem, di Badung, dan di tempat-tempat lain. Gitu. Jadi orang datang melihat, smart farming itu begini tuh. Begini tuh caranya biar income. Jadi petani punya income harian, income bulanan, income tahunan, income gaji ke-13 bahkan. Jadi kami mengedukasi petani itu harus multi income. Biar semangat jadi petani. Siapa anak muda kita yang menjadi petani, tanam sekarang baru panen 4 bulan kemudian. Jadi punya uang 4 bulan sekali. Saya mau nggak punya uang 4 bulan sekali? Nggak mau. Nggak dong. Jadi tanam padi sekarang baru punya uang, setelah panen 4 bulan kemudian, itu nggak pasti. Berapa dapat uangnya, bisa gagal panen. Kan nggak mau jadi petani. Nah, itu kami lakukan di Petani Muda Keren, bagaimana kita mencari formula biar petani itu punya multi income. Ada income harian, ada income mingguan, ada income bulanan. Kalau harian tuh kayak gimana? Harian, nanam cabai contohnya. Nanam cabai, nanam bunga gemitir, itu bisa dipetik tiap hari. Dijual tiap hari. Tapi kan kalau masih baby belum bisa dipetik. Ya kan kalau mengawali memang dari awal sampai bulan ketiga dia sudah besar. Gitu. Namanya tumpang sari. Iya. Jadi di selasa cabai kita nanam pokcoy, kita nanam brokoli. Jadi saat ya itu nanam bulanan, dipanen bulanan. Kita nanam tomat juga, dipanen mingguan. Terus kita juga agroforestry, tanam alpukat atau jeruk, bisa dipanen tahunan. Jadi gaji ke-13 di sana. Jadi multi income. Jadi setiap hari ada income, setiap minggu ada income, setiap bulan ada income. Jadi kalau begitu pasti sejahtera jadi petani. Itu yang dilakukan petani kita. Misal nih Bligung atau Bli Putra bisa jawab, kita nih pengen jadi petani gitu ya, tapi nggak didukung sama lahan, alat atau apa, gimana nih caranya? Gabung komunitas dulu aja. Jadi kalau kamu pengen jadi sesuatu, bergabung dengan orang-orang yang kamu pengen menjadi seperti itu. Jadi kalau pengen jadi petani, bergaul sama petani. Kalau pengen jadi pengacara, bergaul sama pengacara. Kalau pengen jadi penjahat, bergaul sama penjahat. Pasti jadi penjahat. Gitu. Kalau bergaul sama kami di PMK, sampai seminggu pasti pengen buka lahan. Pasti pengen jual sesuatu. Pasti lihat peluang. Di sini ternyata kentangnya banyak ya di PMK Goblek. Daripada saya sibuk nanam kentang, karena ini saya suka jual kentang gitu, pinter di sosial media, pinter di Instagram gitu. Aku jualin ya, gitu. Tapi jalannya, karena petani itu tidak cuma pekerjaan kotor-kotor di kebun. Menjual itu juga petani. Tapi dalam satu mata rantai pertanian itu terintegrasi. Begitu. Berarti permasalahannya hanya males aja ya? Hanya males aja, itu males aja. Tantangan terbesar orang Indonesia. Oke, kalau dari pemerintah seperti apa nih dukungannya untuk di kalau pertanian? Dukungan ya tentu saja itu menjadi kewajiban pemerintah ya. Jadi besar dukungannya, banyak dukungannya. Cuman sampai hari ini saya rasa dukungan pemerintah itu kok di Indonesia masih kurang tepat sasaran. Karena harusnya yang disubsidi itu bukan pupuk, bukan bibit, tapi pasca panen. Seperti di Korea, di Jepang, pasca panen. Jadi harga itu stabil. Kalau sekarang kan harga itu benar-benar kalau kita tidak punya pasar sendiri, kayak kami kan sudah punya pasar. Teman petani lain itu kan kesian. Mereka benar-benar bergantung sama persaingan harga di lapangan. Gitu. Sangat fluktuatif sekali, karena harga itu tidak ada yang menjaga. Gitu. Mungkin sekarang beras gabah ditentukan harganya 6,5 misalnya oleh Bapak Presiden langsung. Tapi di luar itu kan tidak. Gitu. Teman-teman petani benar-benar tidak bisa berhitung. Contoh gini, kalau kami di Petani Muda Keren, brokoli contohnya, teman-teman tanam brokoli, kita sudah punya HET. Apa itu? Harga eceran terendah. Jadi tanam brokoli pasti Rp8.000 paling rendah. Paling tinggi kalau harga pasar. Jadi harga brokoli jatuh, kami beli harga Rp8.000 di petani. Koperasi beli Rp8.000. Gitu. Jadi petani sudah bisa berhitung kalkulasi. Kalau tanam brokoli 10 hari, itu bisa 3.000 tanaman, bisa panen kalau 1 ton, 1.000 kg. Jadi kali 8.000 harga minimum udah 8 juta. Gitu. Kalau modal cuma 4 juta, 5 juta masih untung 3 juta. Gitu. Tapi saat harga tinggi kayak sekarang harga 25, 30, ya 30 juta dapat jualan. Gitu dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Begitu. Itu gambarannya. Jadi petani bisa berhitung. Kalau di Thailand, di Vietnam, di negara lain petani bisa berhitung, Pak. Jadi mereka tahu harga terendahnya berapa. Jadi pasti jadi petani itu punya kepastian. Tapi kalau kita di sini nggak punya kepastian, gitu. Nanam tomat, panen kayak sekarang 1.000 harga tomat. Iya. Bener. Hari ini harga tomat 1.000. Kami di PMK beli tomat 5.000 harga terendah. Ini sekarang anjlok karena apa nih? Karena demand besar. Karena demand sedikit,
suplai banyak. Oh gitu. Tomat Jawa banyak masuk. Oh. Akhirnya kan kita bisa kontrol itu. Iya, itu pemerintah harusnya punya regulasi. Harusnya regulasi di barang-barang yang dari Banyuwangi, dari Jawa masuk ke Bali, harusnya di barier, bukan dibatasi. Diberikan aturan. Iya. Gitu. Jangan. Berarti artinya lalai? Apa? Lalai artinya? Kalau itu kan subjektif ya, perspektif aja. Kalau saya pribadi tidak fokus ke sana. Kami fokus membuat our own market, ke market kita. Kami sebenarnya mesti jual tomat 15.000. Mas, dengan harga yang anjlok harga 1.000 kami jual 15.000 di partner kami, itu di klien kami, di hotel, restoran. Itu karena kami kontrak harga. Kedua kami punya kualitas. Oh gitu. Fokus kami adalah kontinuitas, yang kedua kualitas, ketiga kuantitas. Jadi seperti hotel, restoran dia nggak butuh produk banyak. Dia butuh produk yang berkelanjutan. Kualitas ya. Gitu. Yang penting sekarang ada 100 kilo, besok harus ada 100 kilo. Jangan sekarang ada 10 ton, besok nggak ada barang, gitu. Nggak bisa. Gitu. Karena sekarang kan tomat banyak nih, gitu. Banjir tomat, gitu. Tapi manusia tahu 3 minggu lalu tomat nggak ada, 30.000 sekilo. 3 minggu lalu, 3 minggu kemudian 1.000, kan gila. Fluktuasinya. Itu fakta di lapangan begitu. Tapi pada saat nggak ada, suplainya kemana? Apa? Pada saat tomat itu nggak ada, nyari karena suplai nggak ada, demand-nya ada, harga tinggi otomatis kan? Kan demand suplai. Itu. Kalau kami kita punya tomat, karena waktu itu cuaca kan hujan terus, sempat gini banyak tomatnya yang rontok, banyak tanaman yang rusak. Karena nggak pakai teknologi, nggak pakai sungguh, nggak pakai greenhouse, itu kembali lagi. Banyak ilmu ya dapat dari Beligung. Harapannya nih Putra sebagai petani muda gitu ya, seperti apa nih? Mungkin harapan ada yang saya semoga petani muda keren itu bisa turun ke masyarakat itu untuk mengedukasi petani muda. Dan harapan saya di SMP itu istilah pelajaran tentang pertanian itu. Benar. Supaya anak-anak muda itu biar sudah mau langsung paham dari awal ya, nggak sih? Karena saya petani itu kok bisa undang di podcast. Saya menjadi bangga lah jadi petani muda itu bisa undang di podcast RRI gitu. Dan saya masih agak grogi lah di sini. Nggak apa-apa. Tapi ganteng. Iya, ganteng banget. Dan saya bersyukur sekali ketemu. Masih muda udah menghasilkan ya nggak sih? Luar biasa. Dan sudah bisa mengolah lahan orang meskipun masih ngontrak gitu ya ke depannya. Apa next? Punya cita-cita berapa tahun lagi nih bisa punya lahan sendiri? Astungkare kan biasanya bisa ngitung-hitungan ya. Maknya Astungkare 5 tahun ke depan udah punya lahan sendiri dan bisa punya smart farming seperti petani muda keren gitu. Kalau saran saya tidak harus beli lahan gitu. Memang idealnya bertani itu sewa lahan. Apa lahan? Jangka panjang biar bisa kita ekstensifikasi. Contoh nih, Putra sekarang punya lahan 70 are kontrak. Terus dia punya uang dia beli lahan 10 are kan udah habis karena kan kalau 1 are 1 juta 1 miliar. Sedangkan kalau dia kontrak 1 miliar bisa dapat hampir berapa hektar, betul nggak? Iya. Itu poin mindsetnya. Berarti nggak usah beli? Jangan beli, digulung terus uangnya. Iya. Sampai udah pasif income-nya baru beli. Kalau income masih aktif, jangan dulu beli aset. Kalau income sudah pasif baru mulai beli aset. Gitu. Gulung terus aja. Kontrak. Karena kan kali pengalinya kan hampir 20-30 kali lipat antara beli dan sewa gitu. 1 miliar kalau dibeli mungkin bisa sewa 3-4 hektar mungkin. 1 miliar dengan waktu 10 tahun ya gitu. Kalau kita beli paling berapa are paling 10 are sudah. Iya kan? Nah itu. Terus yang kedua, terus yang kedua harus scale up gitu. Yang awalnya karena manual punya uang jangan langsung ini. Masuk ke smart farming dulu. Jadi kan efisiensi. Jadi awalnya costnya 10 juta, jadi 3 juta. Karena 70% efisiensi cost. Dengan pakai smart farming. Jadi itu sekali pakai, sekali instalasi smart farming itu bisa umur 10-15 tahun. Panjang dipakainya. Lama dipakainya. Awet dia. Karena HDPE bisa digulung dan sebagainya gitu. Jadi setelah itu apa lagi? Beli sungkup nih. Jadi musim hujan bisa menghasilkan cabai misalnya. Karena cabai itu kan mahal di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Pas musim hujan. Musim hujan ya. Itu kalau pakai sungkup atau pakai greenhouse, pasti bagus cabainya. Kita bisa jual cabai dengan harga premium, harga tinggi. Gitu. Jadi mindset petani itu punya uang, jangan langsung beli rumah, jangan langsung beli mobil, jangan langsung nikah lagi gitu loh. Jangan nikah lagi. Jangan nikah lagi. Gitu. Ada tambah lahan dari ekstensifikasi, tambah lahan atau lahan. Scale up di teknologinya, baik itu smart farming maupun greenhouse atau lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau nanti yang punya makanya lahan, namanya pengusaha pertanian. Agripreneurs gitu. Ya. Nanti kalau misalnya banyak yang punya lahan udah pemikiran nonton podcast kita nih, wah ngapain aku sewain nih lahanku, mending aku ngolah sendiri. Gimana Putra nggak dapat ngontrak lahan dong? Bagus dong.
Dari belahan di Bali jadi villa, jadi ini semua kan rusak kan. Yang bukunya bukan orang Bali. Iya. Sekarang ya kan 9 dari 10 villa hotel resort di Bali bukan punya orang Bali. Gitu, ngapain kita cuma menjadi buruh di tanah kita sendiri. Dengan jadi petani, kami sekarang punya yang namanya tourism supporting agriculture nih. Jadi fokusnya bertani, bonusnya pariwisata. Di Goblek bisa dilihat. Jadi kebun petani kami punya lahan 20 are, 5 are dikosongin, isi rumput, bangun glamping. Jadi petani menjadi subjek pariwisata. Orang-orang Bali selama ini cuma jadi objek tourism. Nggak dapat apa-apa dari tourism. Paling jadi driver, paling jadi, maaf Niki, bukan merendahkan ya. Itu yang terjadi. Jadi mereka tidak mendapatkan benefit, impact, aset tourism ini. Nah, karena tanahnya dikontrakkan, tanahnya dijual. Setelah jual tanah, kerja di sana jadi pengelola villa, jadi pembersih villa, betul nggak? Iya, Itu fakta miris yang terjadi di Bali. Kalau kami, strateginya, kenapa orang Bali banyak menjual lahannya? Karena mereka tidak mendapatkan benefit dari lahannya. Berarti strateginya yang salah nih. Iya, jadi gimana saya dapat benefit? Ya belajar bertani, dipakai aktivitas pertanian, gitu. Sawah, jadikan sawah. Kalau cuma padi ya sulit. Tukang sari dengan cabai, tukang sari dengan buah pacah, dengan bunga gemitir gitu. Setelah itu berkembang, punya lahan misalnya 50 are, setengah hektar, sisakan 10 are, bangun glamping murah-murah aja. Glamping harga 15 juta, 30 juta, yang bentuknya rumah lumbung, rumah kayu gitu. Banyak di Goblek kami memberikan contoh. Jadi sekarang sudah berkembang dan luar biasa. Gitu. Jadi petani bisa menjadi subjek pariwisata, tidak lagi objek. Bayangkan kalau petani sudah lihat, wah ternyata ini tourism, jadi fokusnya bertani, orang datang untuk petik stroberi, panen brokoli, petik tomat, petik cabai, belajar menanam cabai, belajar bikin bibit cabai. Bonusnya orang nginep di sana untuk belajar. Orang, jadi tourism jadi bonus. Gitu. Ngomongin belajar, gimana? Setuju nggak kalau kurikulum pertanian itu masukin ke SMP atau Nah, ini kan sebenarnya kan udah ada dari dulu. Saya dulu SD, ingat sekali, ada pertanyaan saya buat kebun dulu pas saya SD dulu. Muatan lokal itu bukan? Iya kan ada dulu, ya? kan, tapi generasi kita kan sudah cukup jauh ya, Iya. kan berubah terus kurikulum ini. Nah memang fundamental ini, pertanian itu masuk di kewarganegaraan, pertanian, peternakan, itu masuk di pelajaran SD, gitu. SMP sudah implementasi harusnya. Penting itu. Ya, kalau saya menjelaskan pengalaman ya. Kalau pengalaman saya kuliah itu kan nyusun skripsi itu saya mendapatkan uang nyusun skripsinya. Kok itu. bisa? Karena saya kebetulan penelitian saya edamame. Yang sampelnya itu kan cuma 3. Saya nanam 5 are itu, sisanya itu saya jual. Gitu. Dan menghasilkan duit biaya skripsi bisa jadi hasil edamame. Edamame dapat. Iya. Pokoknya kuliah pertanian itu mengasihkan bagi saya. Jadi nanam edamame dipakai buat skripsi penelitian. Ternyata setelah sampelnya itu saya ambil 3. Hasilnya teorinya digunakan untuk penelitiannya, skripsinya, hasil edamame fisiknya dijual menghasilkan cuan gitu. Baik. Itu paling benar. Iya, benar ya memang ya. Iya. Oke, hitung-hitungannya luar biasa. Terakhir nih Beligong, ada nggak sih pesan-pesan lagi buat anak muda kita biar punya mindset lagi kalau bertani itu keren? Jadi bertani itu memang sangat keren. Jadi ini contoh ya, buah manggis. Sampai kapanpun negara kayak Eropa, Timur Tengah, Amerika, Cina, mereka pernah punya buah manggis. Kita aja yang punya manggis. Gitu. Paya juga beberapa negara sama. Terus mangga juga sama, durian juga sama. Nah, kita di negara tropis. Kita diberikan keindahan alam dan kontur musim yang cuma 2, yang kita bisa panen sepanjang tahun. Dan kita bisa tanam tanaman yang negara lain nggak punya. Jadi demand luar biasa besar. Ke depan aktivitas pertanian merupakan aktivitas yang akan semakin besar volumenya, gitu, peminatnya. Karena penduduknya semakin banyak, kebutuhan pangan akan semakin besar, gitu. Tinggal sekarang kalian mau atau tidak. Bukan masalah bisa apa tidak, karena kalau mau pasti bisa ya. Oke. Baik, menarik banget ya obrolan kita ngomongin tentang bertani. Ternyata bertani itu bukan masa lalu, tapi masa depan kita. Dan satu lagi mungkin belum ditutup, kalau kita ingat inflasi, apa sih yang faktor utama yang mengundang inflasi? Kan pangan. Gitu. Ya, harga beras tahun 90 sama harga beras tahun 2025 pasti beda, naik. Gitu. Ya kan, harga cabai, harga tomat, harga edamame, semua pasti naik. Jadi menjadi petani itu kita nggak kena inflasi. Kenapa nggak jadi petani? Gitu. Karena kalau terus produk mengikuti, kita, ya betul. Ya, nilai uang semakin turun, tapi kan nilai produk kita semakin tinggi. Jadi kita menghasilkan produk yang mengikuti nilai inflasi. Jadi nggak usah worry. Jadi ayo jadi petani. Ayo jadi petani. Oke, menarik banget. Terima kasih ya Beligong. Terima kasih Beli Putra kesempatannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya.
Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.